selamat malam Mbak Bianti di Wonosobo. Selamat malam Mbak Evi. Apa kabar Jakarta? Aku sebenarnya lebih tepatnya di Bogor sih Mbak, di Waduh, di pinggir-pinggir Bogor. Jakarta. Iya nih, Oke, sama-sama iya. dingin. Di sana lagi dingin nggak? Untuk saat ini nggak begitu dingin ya. Suhunya masih normal-normal aja. Biasanya dingin itu jelang pagi, jadi harus pakai selimut tebal. Tapi kalau di Dieng lagi ada es apa enggak nih Mbak? Kalau di Dieng kebetulan ada es itu kemarin di akhir-akhir bulan Juli ya. Oke. Ada sampai beberapa hari, mungkin 1 minggu ada. Itu ada butiran-butiran salju. Kalau sekarang udah cair Bencana ya? bagi petani. Iya, udah Bencana. cair. Iya, itu lebih tepatnya bencana bagi petani ya, tapi kadang itu membahagiakan bagi pemburu foto. Nah, ini menarik nih, Mbak Bianti udah nyebut-nyebut tentang pemburu foto. Karena kita nanti akan banyak Iya. bahas itu Waduh. dengan Mbak Bianti ya. Oke. Kenalan Iya. dulu kali ya Mbak kita ya. Kayaknya dari tadi aku manggil-manggil Mbak Bianti, nanti yang nonton belum pada kenal. Perkenalkan, nama saya Bianti. Saya salah satu aktivis ex buruh migran yang ada di Wonosobo. Kebetulan saya sebagai ketua Des Bumi Berkah Abadi, Desa Gundang, Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Aku juga pengen nambahin perkenalannya Mbak Bianti. Jadi Iya. selain Mbak Bianti ini adalah aktivis ex buruh migran, Mbak Bianti ini juga adalah fotografer kece. Wah, ini mah terlalu berlebihan. Nanti jatuhnya sakit nih kalau ketinggian. Ya, Enggak dong Mbak. sebenarnya masih jauh dari sebutan fotografer ya. Kebetulan saya hanya penggemar foto gitu. Kemarin juga kita udah sempet chat-chatan ya Mbak di WhatsApp sambil Iya. bercanda-bercanda semalaman, dan aku dikirimin foto ini nih sama Mbak Bianti. Foto Dirgahayu Indonesiaku yang ke-75, dan aku sudah bisa menebak Mbak Bianti yang mana, yang ini, yang sama anaknya Mbak itu ya. Iya, betul sekali. Ini Foto lama foto nggak tahu. ini foto komunitasnya ya Mbak. Kebetulan kita tergabung di beberapa komunitas. Salah satunya saya adalah kontributor dari sebuah komunitas lebih tepatnya bukan komunitas fotografi ya. Jadi di situ ada komunitas Trilogi Indonesia yang mana di komunitas tersebut biasanya fotonya itu tentang alam Indonesia, budaya Indonesia, manusia Indonesia gitu. Jadi di situ kita nggak istilahnya nggak lomba foto gitu ya. Kita hanya biasanya memperkenalkan daerah masing-masing begitu. Wow, cool banget Kebiasaan. berarti. Iya, Berarti semacam promosi pariwisata juga sebenarnya ya, terselubung begitu. berarti ini pas banget loh Mbak sama momentum hari ini ya. 75 tahun Indonesia Merdeka. Komunitas Iya. Trilogi memotret semua tentang Indonesia, mulai dari alamnya, manusianya, dan mempromosikannya. Ini grupnya aktif di mana Mbak? Apakah Facebook atau? Itu di Facebook ya. Itu di Facebook kan saya juga join belum lama, cuma alhamdulillah di situ saya sering diapresiasi gitu. Wow, cool. Abis ini pasti aku langsung lihat nih Facebooknya Trilogi Indonesia buat nyari karya-karyanya Mbak Bianti. Waduh. Nah, Sebenarnya kalau masih latihan sih, asal jepret aja. Namanya juga emak-emak, rempong kemana-mana, ada lihat yang bagus aja, jepret gitu. Nah, ini adalah foto yang mengawali obrolanku sama Mbak Bianti ya kemarin ya. Fotonya Mbak Bianti 2 tahun yang lalu waktu Des Bumi Summit. Bisa cerita nggak Mbak? Mbak masih ingat nggak sih ini tarian apa? Terus itu siapa yang nari? Itu tari Coba. topeng. Tari topeng itu penarinya dari kelompok Des Bumi Sindupaten. Sindu Bumi Okay. Sindupaten. Iya, jadi beliau berdua memang jago nari ya, walaupun beliau sudah sepuh tapi semangatnya luar biasa. Kalah jauh saya. Kalau misalkan motret di panggung gitu susah nggak sih Mbak?
Kalau objek yang bergerak sepertinya lebih susah karena untuk fokus juga apa nggak begitu bisa fokus ya. Kadang ngeblur atau gimana gitu. Apalagi motretnya malam-malam. Aku juga dikirimin beberapa foto kemarin sama Mbak Bianti. Nah, ini nih salah satunya nih. Ini kalau ini judul fotonya apa? Terus kenapa Mbak lagi dalam rangka apa nih ngambil fotonya? Oh ya ini kebetulan yang ibu-ibu pakai baju hijau itu. Nah, itu sebenarnya beliau adalah Maestro Tari Wonosobo. Beliau penggiat di Wonosobo ya, penggiat budaya. Namanya Ibu Mulyani. Kebetulan beliau mengajar di SMP 2 Silomerto. Nah, beliau itu menjadi seseorang yang sangat famous di Wonosobo, bahkan mendunia. Beliau pernah diundang ke Australia untuk konser bundengan. Jadi yang beliau pegang itu bundengan ya. Bundengan itu sebenarnya alat yang digunakan oleh penggembala bebek. Mbak Evi tahu bebek? Tahu dong, yang kuek-kuek-kuek itu. Iya, betul. Nah, zaman dahulu itu namanya kuangan ya, kalau bahasa yang kita kenal lazimnya dari dulu itu namanya kuangan. Seiring berjalannya waktu itu menjadi bundengan, dan bundengan itu bukan hanya dipakai di kepala, tapi itu ada senar-senarnya yang bisa dibetik semacam rebab atau apa begitu. Jadi bisa untuk mengiringi tarian. Oh, jadi itu semacam alat musik Jadi juga ya, Mbak? iya, bundengan itu menjadi alat musik dan sekarang menjadi salah satu ikon Wonosobo, di mana bundengan tersebut ada terpasang di perempatan alun-alun sebelah selatan. Kapan ya Mbak Evi kesini tak liatin? Bener. Ini dengar-dengar fotonya baru diambil minggu lalu ya, Mbak ya? Iya, itu sebenarnya acara Mbak Nesa juga itu acara berbarengan dengan acara semacam kolaborasi batik yang diperagakan oleh seorang model yang kemarin saya juga sertakan, Sita itu. Nah, kolaborasi sama Bu Mulyani. Jadi saya juga sebenarnya nggak tahu-tahu betul, saya diundang dari grup HPP Wonosobo untuk ikut meramaikan gitu, untuk ikut meramaikan, memotret, walaupun saya cenderung lebih suka memotret pakai HP daripada saya pakai kamera. Karena pakai kamera itu gimana ya, ribet kita ngepasin momennya. Kita lagi masang lensa, lagi muter lensa, belum selesai udah ganti momen gitu. Jadi lebih lebih mudah pakai HP. Ini pertanyaan penting tapi belum aku tanyain nih dari awal. Yang sebenarnya aku penasaran juga dari semalam, Mbak. Sebenarnya dulu awalnya Apa Mbak itu? Bianti gimana sih Mbak bisa hobi motret? Awalnya dari mana? Gimana ya awalnya? Jadi dulunya ketika saya pulang ke Wonosobo tahun 2012 ya, sebenarnya saya belum ada istilahnya minat untuk ke arah fotografi. Kebetulan saya juga orangnya suka bolang gitu ya, banyak travel, istilahnya banyak kebanyakan main lah gitu. Jadi di situ kadang saya lihat momen-momen bagus gitu, tapi saya mulai aktif di fotografi, di dunia fotografi itu sekitar tahun 2016 mungkin ya, 2016, 2017. Waktu itu saya masih pakai kamera Samsung, kemudian ganti Sony-nya rusak, ganti Samsung Galaxy S7 ya, waktu itu tahun berapa ya, tahun 2016 kalau nggak salah. Terus di situ, bukan, 2017 sepertinya saya ganti Samsung S7. Di situ saya mengolah istilahnya genre saya itu sebenarnya apa gitu. Nah, saya waktu itu ya sampai sekarang pun saya cenderung ke landscape ya. Saya pecinta landscape.
juga kadang-kadang iseng HI, Human Interest. Jadi untuk ikut sebuah kompetisi, terus waktu itu street budaya itu masuk nominasi. Mungkin itu sebenarnya jurinya itu hilaf mungkin. Saya aja nggak percaya. Baru sekali motret street budaya, kebetulan ya ada pengamen yang tengah ngamen pakai kuda lumping, pengamen kuda lumping pakai musik. Terus saya potret aja, saya share di grup, ternyata direspon teman-teman, wah ini masuk kata teman-teman, terus saya ikutkan ke lomba foto. Itu pun udah hampir deadline-nya besok. Hari ini saya setor, file udah kebuang, sebulan kemudian ada pengumuman saya masuk 13 besar gitu. Jadi ya saya anggap itu sebagai keuntungan. Mungkin saat itu saya sedang beruntung begitu, karena menyisihkan lebih dari 20.000 foto yang masuk. Wow, inspiratif banget ya Mbak ceritanya. Dan itu tuh setelah Mbak pulang dari luar negeri ya? Iya. Kalau boleh tahu exactly waktu tepatnya dulu Mbak Bianti pulang dari luar negeri tahun berapa Mbak? Saya pulang tahun 2012. Iya, 2012. tapi Oke. Sampai saya kan iseng di sosial media, kok saya lihat foto-foto anak Wonosobo kok bagus-bagus gitu. Terus saya join aja di grup komunitas fotografi Wonosobo. Ketika saya ada yang pernah ngatain saya, "Weh, mak ngapain motret tuh, jaga anaknya." Ada yang ngatain saya gitu. Iya, ada yang mencemooh gitu. Saya buktikan, saya tunjukkan, ternyata foto saya yang hanya dari HP ini, itu bisa masuk juara 3 Canon Indomaret. Di situ saya mulai dianggap, saya dimasukkan ke grup himpunan penggemar foto Wonosobo yang isinya ceweknya hanya beberapa, semuanya laki-laki semua, dan mereka adalah mentor-mentor saya yang luar biasa, yang langganan juara, kalau saya mah bukan apa-apa dibanding mereka. Keren banget sih Mbak. Dari situ berarti Mbak Bianti mulai dapat job-job motret ya Mbak ya? Enggak, saya nggak ambil job motret karena saya bukan penyuka motret model gitu ya. Saya nggak bisa mengarahkan, juga saya nggak pede. Hanya kadang sesekali diminta teman sukarela gitu aja lah. Misal ada pas nikahan gitu, iseng-iseng aja gitu, nggak ngejob. Nah, ini juga ada foto model nih. Siapa nih modelnya Mbak? Itu modelnya dua-duanya anak saya. Itu yang besar pernah saya ajak ke Banyuwangi, ke Desbumi Summit itu. Ya dua-duanya saya ajak semua. Waktu itu masih kecil ya waktu itu, si Dede itu sekarang udah TK 0 besar, yang tadi di sebelah saya. Iya, itu anak saya dua-duanya. Keren banget. Nih motretnya di Wonosobo, Mbak? Itu udah di luar Wonosobo ya, tepatnya itu di perbatasan antara Wonosobo, Batang, dan Banjarnegara, itu di Telaga Sidringo. Nah, kita lanjut lagi deh slide-nya. Iya, boleh. Nah, ini Mbak, ini yang di sebelah kanan nih yang pakai kamera handphone ya Mbak ya? Apa ya, ini semua, pakai kamera handphone? ini dua-duanya pakai kamera handphone semua. Wow. Bisa nggak sih Mbak kasih kasih sedikit gambaran ke kita kayak tantangannya pakai kamera handphone? Kok kalau saya nggak bisa ngambil bagus gini? Mungkin dari kameranya juga ya, soalnya semalam juga banyak yang minta difotoin akibat kamera mereka kalau buat motret malam gelap katanya. Kamera saya terang. Ini foto belum saya edit, ini foto masih ori dari waktu saya pengambilan gitu, saya pakai model biasa sih, model foto biasa, terus saya coba pakai yang night mode itu
agak-agak noise gitu, noise-nya banyak. Kalau ini saya cuma jepret biasa aja. Cuma mungkin kamera saya kebetulan mungkin mendukung gitu, kamera HP saya. Kalau ini Mas, kayaknya lihat bendera-benderanya ini acara dalam rangka HUT kemerdekaan juga ya, Mbak? Betul, betul, betul. Jadi ini semalam itu ada mujahadah bersama, doa bersama ya apa istilahnya merayakan HUT kemerdekaan RI ke-75. Kebetulan lagi masa seperti ini. Biasanya kita kumpul di masjid, tapi karena PSBB ya, jadi kita istilahnya gimana ya, jaga jarak gitu. Berarti Mbak Bianti ini seringnya ini ya, melakukan kerja-kerja dokumentasi di komunitas Iya, gitu ya, Mbak ya? iya, iya Karena betul. karena Iya, nggak ngambil job foto, tapi lebih banyak untuk komunitas aja motretnya ya, Mbak? iya untuk ya kebetulan saya dulunya saya juga sering ikut challenge ya, challenge harian itu di IG dan foto-foto saya juga sering ya meskipun cuma 25.000, meskipun cuma 50.000 gitu, sering dikirimi pulsa katanya foto saya menang gitu. Nggak Nah ini seberapa tapi jadi kalau pas ada challenge gitu saya sesuaikan temanya apa hari ini, terus saya motret apa saya setorin gitu. Tapi sekarang udah lumayan sibuk karena ya Allah ya yang menentukan ternyata ibu saya harus dipanggil pulang cepat-cepat. Jadi ya gimana ya? Down sih ya jelas down, terus merasa apa yang tadinya sempat jadi nggak sempat karena apa-apa sekarang saya jalani sendiri. Ketika masih ada ibu kan apa istilahnya ada acara saya bisa ikut kemana kemana gitu. Sekarang nggak ada lagi ya udah aku cuma sendiri sama sama anak-anak. Jadi waktunya sangat terbatas ya untuk saat ini. Jadi saya sekarang jarang ikut event-event foto itu jarang sekali. turut berduka cita ya Mbak atas kepulangan Iya, Ibunda. iya terima kasih. Nah ini pas banget nih, aku juga tadi dapat Instagramnya Mbak Dianti, Dianti_Samantha_. Iya, karena Saman. akun saya dulu yang lama nggak bisa dibuka, terus saya buka akun baru lagi. Nah ini Followernya nggak banyak. followernya nggak banyak, tapi aku tuh tadi ngecek foto-fotonya kece-kece banget Mbak Bianti. Nih aku mau kasih lihat sneak peek dikit kan. Dan ada post pertamanya itu ada tentang Bumi Berkah Abadi Gondang Des Bumi. Penasaran nih video apa Ini sih? sebenarnya itu tantangan dari Pak Wid kemarin, cuma karena personil kita sibuk, kebetulan saya juga pergi-pergi melulu akhir-akhir ini, jadi kita nggak bisa ngumpul sama teman-teman. Ketika disuruh bikin video ya udah foto seadanya aja.
seru. Keren. Untuk lihat lensa-lensa Wonosobo kayak gimana sih Desa Gondang itu dan seperti apa Desbumi. Juga profil Mbak Iya. Bianti kayaknya terekam semua di galeri foto Instagram ini ya Mbak. Udah lumayan banyak nih postnya. Slideshow yang tadi saya bikin, yang video itu yang saya pasang di IG paling atas itu modelnya keponakan saya. Ya gimana ya di masa pandemi ini ketika emak-emak tiba-tiba ditantang untuk jadi guru bagi anak-anaknya, itu sebuah tantangan yang luar biasa karena nggak semua emak-emak itu terpelajar, termasuk saya. Jadi untuk istilahnya untuk mengajari anak kelas 2 SD pun kadang kesulitan. Kadang banyak dari tetangga yang mungkin tidak menguasai bahasa Inggris atau istilahnya matematika yang sedikit sulit gitu, sering menanyakan ke saya, entah itu lewat WhatsApp atau lewat inbox di Facebook. Itu kadang mereka itu kesulitan ketika harus mengajari anak-anak bahasa Inggris. Jadi di sini peran orang tua sebenarnya ya harus dituntut mampu seperti guru gitu. Jadi itu menjadi salah satu tantangan yang sangat luar biasa, di mana banyak orang tua yang kesulitan sampai stres gitu. Nah, berarti ini kita udah masuk ke diskusi tentang update kondisi desanya ya, Mbak ya. Kalau misalkan, kalau kemarin kita sempat japri-japrian juga, katanya kalau kegiatan kelompok sih pasti terhambat ya, Mbak, karena pandemi ini, jadi nggak bisa kumpul-kumpul. Tapi tapi ada nggak siasat-siasat atau apa cara-cara untuk selain tadi untuk merespon masalah-masalah tadi ya, selain tadi tentang pembelajaran, yang lainnya gitu, ada lagi nggak Mbak? Mungkin ada pekerja migran yang pulang atau lainnya gitu? Sebenarnya gimana ya? Saya sendiri menghadapi dua anak kecil ya, yang satu TKB, yang satu keponakan saya itu kelas 2 SD. Tapi karena memang figur guru itu lebih sepertinya punya karisma tersendiri bagi anak-anak. Jadi mereka lebih mendengarkan apa kata guru dibandingkan dengan kata orang tua. Seperti keponakan saya sendiri, ketika ada PR, bapaknya nyuruh mengerjakan, kebetulan ibunya jadi PMI di Hong Kong ya. Jadi waktunya itu banyak dengan saya. Ketika bapaknya nyuruh mengerjakan PR itu nggak mau, kadang membantah gimana. Tapi ketika bapaknya pergi, saya coba, ayo kerjakan PR gitu. Ya kadang dia mau walaupun tanya-tanya terus. Dan ini juga terkait ini ya Mbak, di Gondang kan banyak yang jadi pekerja migran dan anak-anak yang ditinggal di desa juga mungkin jadi ada kesulitan untuk soal pengasuhannya, apalagi mereka belajar dari rumah gitu kali ya Mbak ya. Iya. Mungkin di penghujung Sapa Desbumi ini Mbak Bianti mau ada apa nggak kesan pesan buat teman-teman Desbumi yang lain atau buat yang nanti nonton program kita ini terkait mungkin melawan corona dari desa atau tentang bagaimana Mbak Bianti meneruskan hobi-hobinya di tengah pandemi ini. Buat teman-teman Desbumi di seluruh Nusantara, tetap semangat ya. Kita jalani semua ini bersama-sama. Meskipun kita nggak bisa bertatap muka langsung seperti biasanya, insya Allah kita masih bisa bertatap muka walaupun secara online. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Bila kita terpaksa harus keluar rumah, harus melakukan aktivitas, tetap harus patuhi protokol kesehatan. Salam dari Desbumi Gondang.